perempuan. Nama saya Muhammad Imran. Nama saya Alkan Mirza. Nama saya Muhammad Alif Putih. Nama saya Ahmad Sobat Imam. Oke, tanpa lama-lama langsung ke pembahasan. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan pertama. Bab 1 berita kedua. Oogenesis adalah penciptaan ovum atau sel telur, merupakan proses sel bentuk betina gematogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Proses gematogenesis terbagi menjadi dua macam, yaitu oogenesis yang terjadi pada wanita dan spermatogenesis pada pria. Proses oogenesis diawali dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogenin. Proses ini akan menghasilkan satu ovum fungsional. Proses oogenesis sudah dialami wanita sejak dalam kandungan. Namun, proses ini akan berhenti pada masa anak-anak dan kembali terjadi saat seorang wanita mengalami masa pubertas. Hal ini ditandai dengan munculnya menstruasi. Proses oogenesis tidak berlangsung lama. Ketika seorang wanita mengalami pubertas, sekitar 1 juta sel telur yang dihasilkan. Namun seiring dengan bertambahnya usia seorang wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang dihasilkan akan terus menurun. Lalu bagaimana cara membentuk oogenesis? Apa saja hormon yang mempengaruhi dan simak penjelasan tersebut? Ini adalah contoh proses perkembangannya oogenesis. Nah, yang di atas ini merupakan sel induk yang disebut dengan oogeneom yang bersifat 2F. Nah, membelah menjadi satu, yaitu oosit primer. Nah, pembelahan ini disebut dengan mitosis. Nah, oosit primer ini bersifat 2F. Oosit primer membelah lagi menjadi 2, yaitu oosit sekunder yang bersifat 2N dan first polar bonding. Nah, pembelahan yang ketiga ini disebut dengan meiosis. Nah, setelah itu oosit sekunder dibelah lagi menjadi 2. Ini yang maksudnya tetap menjadi polar body dan tetap lagi menjadi ootit. Nah, sedangkan polar body yang membelah dari oosit primer dibelah lagi menjadi polar body. Jadi dibelah jadi polar body yang bersifat F. Nah, pembelahan dari ootit ini disebut dengan meiosis 2. ootit ini baru diubah menjadi ovum yang bersifat F. Kita lanjut. Organ reproduksi wanita. Pengertian sistem reproduksi yang dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015 adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan keturunan. Nah, wanita dan pria memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Oleh sebab itu, sistem kerja dan fungsinya juga berbeda. Untuk menghasilkan keturunan, wanita dan pria harus bekerja sama saat proses reproduksi yang akan menjadikan sel telur dan sel sperma bersatu. Nah, saat itulah proses pembuahan terjadi. Janin terbentuk dalam rahim selama antara 36 sampai 40 minggu. Untuk menanyakan kali, sistem reproduksi pada wanita bekerja dengan sekelompok organ yang terlibat. Setiap organ reproduksi mempunyai fungsi tersendiri untuk mempersiapkan kehamilan hingga bayi dilahirkan. Organ reproduksi wanita ada di tubuh wanita sejak lahir. Namun sistem reproduksi berfungsi setelah wanita berpubertas. Proses reproduksi wanita meliputi siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan melahirkan. Nah, berdasarkan kata organ reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yakni organ bagian luar tubuh dan di luar tubuh. Nah, di sini ada satu sistem reproduksi wanita. Nah, di sini merupakan sel telur. Sel telur ini akan berjalan sampai dengan ovida. Ovida ini mengalami ovulasi sampai di sini. Nah, dari sini adalah akan bertemunya sel telur yang disebut dengan embrio. Ketika tidak bertemu sel telur, akan menurunkan darah menstruasi. Nah, itu saja penjelasan saya akan memberikan dengan penjelasan itu. Saya semoga menjadi luas. Saya akan menjelaskan dan menjelaskan pembahasan dari saudara Imam. Organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam terletak dalam rongga panggul pelvis. Organ
daerah yang disebut dengan serviks dengan bagian luar tubuh juga terhubung melalui organ. Selain itu, vagina juga merupakan tempat masuknya penis ketika wanita dan pria berhubungan seksual. Serta organ ini ada di antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar wanita. Dan yang kedua, rahim yang disebut dengan serviks. Rahim merupakan sempit sebagai penyebab antara vagina dan rahim. Ini daerah yang bersifat fleksibel yang dapat panjang dan membuka jalan saat bayi lahir. Oleh karena itu, persalinan normal mampu dilakukan pada wanita. Yang ketiga, rahim atau yang disebut dengan uterus. Rahim merupakan organ yang berfungsi sebagai rumah bagi janin yang sedang bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, organ produksi bagian luar. Organ produksi wanita bagian luar digabungkan di dalam vulva yang terletak di luar vagina. Organ-organ tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bibir vagina atau yang disebut dengan labia. Bibir vagina atau labia terdiri dari dua labia, yaitu labia majora dan labia minora. Labia majora merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti mus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Yang kedua, labia minora atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia majora. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Labio minora tidak tertutupi rambut seperti labia majora. Yang kedua, mores pubis. Lemak yang menonjol di atas labia yang tertutup oleh rambut masa kertas merupakan mons pubis. Organ ini juga berperan dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. Yang ketiga, lubang vagina. Lubang vagina adalah pintu masuk ke vagina. Yang keempat, lubang uretra. Tempat keluarnya urin dari dalam kandung kemih adalah lubang uretra. Yang kelima, kloris. Klitoris terletak di bagian atas labia minora yang berupa tampilan putih. Organ ini sangat sensitif karena merupakan sumber utama kenikmatan seksual yang terjadi pada wanita. Yang pertama, kelenjar batang. Kelenjar atau yang disebut dengan kelenjar vestibular. Letak kelenjar ini ada di kedua sisi bukaan vagina. Organ ini mempunyai fungsi untuk melumasi vagina saat berhubungan seksual dengan lendir kental yang menghasilkan. Organ reproduksi wanita merupakan bagian penting dalam sistem reproduksi wanita untuk menghasilkan keturunan. Oleh sebab itu, merawat organ-organ tersebut merupakan sebuah keharusan. Tujuannya untuk mencegah diri sendiri dan pasangan dari penyakit berbahaya serta menghasilkan keturunan yang sehat. Selanjutnya adalah kehamilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat sebagai KBBI, pengertian kehamilan mengacu pada definisi hamil, yaitu kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma sehingga pada akhirnya menghasilkan janin dalam rahim. Pengertian lain tentang kehamilan juga didasarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang disingkat sebagai BKKBN. Atau menurut BKKBN, kehamilan merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang tengah matang dengan sperma, sehingga pada akhirnya membentuk sel baru yang akan tumbuh. Proses kehamilan sendiri bisa terjadi karena bertemunya sel sperma pria dengan sel telur matang dari wanita. Kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi ke dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama adalah 0 hari sampai 13 minggu. Struktur tubuh dan sistem organisasi organ lain yang berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan langsung muncul selama periode ini. Yang kedua, trimester kedua, yaitu dalam 14 minggu
sampai dengan 26.000. Tubuh bayi terus berkembang dan Anda dapat merasakan pergerakan pertama kali. Yang ketiga, trimester ketiga, yaitu 27.000 sampai 40.000. Dan bayi berkembang seluruhnya. Pada beberapa kasus, bayi bisa bertahan di dalam perut sampai minggu ke-42. Namun, janin harus segera dikeluarkan karena bisa menimbulkan masalah kesehatan seperti bayi menelan air duluan atau aspirasi mekonium. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Ibnul Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibnul Arabi akan menjelaskan siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluluhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium. Perlu diketahui jika proses head terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi. Fase ini umumnya terjadi dari hari pertama hingga dari hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina jika kehamilan tidak terjadi. Seluruh lapisan dalam rahim yang mengandung darah disebut dengan endometrium akan luruh dan mengeluarkannya melalui organ intim wanita. Pendarahan umumnya terjadi selama 3 sampai 5 hari, tetapi menstruasi hanya 2 hingga 7 hari yang terbilang normal. Saat ini terjadi, wanita akan mengalami nyeri di perut dan punggung yang disebabkan kontraksi pada rahim saat endometrium luruh. Fase folikuler. Fase ini biasanya terjadi dari hari ke-6 hingga hari ke-14. Di fase ini, tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan melebar. Selain itu, hormon perangsang folikel dapat menyebabkan pertumbuhan folikel di ovarium selama hari ke-10 hingga ke-14. Salah satu folikel yang ada dapat membentuk sel telur yang matang. Fase ini dapat menentukan siklus menstruasi seseorang setiap bulannya. Fase ovulasi. Saat memasukkan ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap dibuahi. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon lutein yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Sel yang telah berpindah ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Fase ini terjadi sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi wanita selama 28 hari. Penutup. Kesimpulan berdasarkan fakta dan data yang telah diuraikan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat menulis ambil yaitu perlu dilakukan pencegahan terkait bahaya penggunaan bahan pengawet pada jajanan anak sekolah untuk kesehatan. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melarang anak-anak jajan sembarangan dan menyediakan jajanan yang sehat di kantin sekolah. Diperlukan anak guru dan orang tua dalam saran. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai pengembangan tentang media pembelajaran alat reproduksi. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.
Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.